Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji mari kita selalu ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriring salam kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawatnya kita selalu diberikan syafaatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan singkat kita kali ini kita akan coba membahas masih kitab yang sama, yaitu Shahih Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid As-Salim, yaitu tentang sebuah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, tentang zikir setelah salat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa salat itu merupakan kewajiban seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita memang diwajibkan untuk sholat. Namun setelah kita sholat, kita mesti harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa atau permintaan yang kita inginkan, atau tobat yang kita azamkan dari hati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang baik, apapun dia profesinya, apapun jabatannya, ketika dia ditanya, mungkinkah dan maukah engkau dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya? Tentu jawabannya semua manusia, semua umat muslim ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa cara agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ingin berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga, surga yang mana yang harus kita minta? Surga mana yang kita harus berdoa agar kita masuk ke dalamnya? Rasulullah menganjurkan kepada kita, ketika ingin dan engkau ingin berdoa mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diperuntukkan bagi mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan itu adalah tempatnya para nabi, para orang-orang soleh, para pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama. Dan kita ingin masuk ke dalamnya karena itu merupakan adalah ganjaran yang paling tertinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika kita selesai dari salat wajib, melaksanakan salat wajib. Di antaranya disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallaha 33
fatilka tis'atun wa tis'un. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 33 kali. Tasbihnya itu apa? Subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Wa hamidallah thalathan wa thalathin. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala mengucapkan subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian wa kabbarallah thalathan wa thalathin. Kemudian kita bertakbir mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Jadi subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan itu jumlahnya 99 kali. Maka disambung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencukupkannya menjadi 100, maka ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu. Maka ucapkanlah setelah itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka jumlahnya menjadi 100. Tak kala itu kita lakukan pada setiap salat kita, maka Rasulullah menyampaikan kepada kita ghufirat khatayahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam sebuah hadisnya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dari Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut." Ini hadis yang sangat mulia. Disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadapan kita semua agar kita mengamalkan pada setiap setelah kita melaksanakan salat fardu atau salat wajib 5 waktu sehari semalam. Yang mana artinya siapa yang membaca surat atau ayat kursi di setiap akhir salatnya, lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah illal maut. Tidak ada penghalang antara ia dan masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah kematian. Subhanallah. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan kepada kita semua umatnya yang beragamakan Islam, yaitu lakukanlah 2 hal ini, kerjakanlah 2 hal ini setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama tadi adalah kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha walhamdulillah Allahu akbar sebanyak 33 kali. Kemudian kita menutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Maka kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan dosa kita. Kemudian disambung lagi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu man qara'a ayatul kursi fi kulli duburis salatin maktubah, barang siapa yang membaca surat atau ayat kursi pada setiap akhir daripada salatnya, setelah dia melakukan salat maka dia selalu membaca ini setiap kali dia salat 5 waktu, lalu dia membaca ayat kursi, lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannati illal maut. Tidak ada yang menghalanginya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali kematian.
Artinya setelah dia mati nanti dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Beginilah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita semua. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan singkat kita ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan hidayahnya. Selalu kita berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.